Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Krisda Selvulendari dan teman saya Wisnu Murti. Kami akan mempresentasikan tentang perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan pendekatan Enterprise Architecture Planning atau EAP dalam kerangka kerja Zekmen di PT Indosis. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi di PT Indosis. Untuk visinya sendiri, PT Indosis ini berfokus pada komunikasi pada komunitas dengan menyediakan teknologi untuk membuat kita menjadi lebih baik dalam berkomunikasi. Dan tujuan dari teknologi ini untuk membuat hidup dan tempat yang ditinggali jauh lebih baik lagi. Nama asli dari perusahaan PT Indosis ini CCIS atau disingkat Community Communication Integrated System, tetapi dirubah menjadi CISC agar dapat terdengar dengan lebih baik. Visi komunikasi komunitas kami meliputi hosting internet, infrastruktur, dan keamanan. Untuk memberikan teknologi yang terbaik, kami memulai dengan teknologi inkubator. Semua tercermin dalam layanan dan perusahaan yang kami investasikan. Untuk misinya, di sini PT Indosis memiliki misi menjadi mitra terpercaya kepada bagian dari konsumen. Persiapan sumber daya untuk penerapan arsitektur di PT Indosis ini yang dipersiapkan dalam melaksanakan perancangan arsitektur sistem informasi enterprise dengan menentukan tugas dan tanggung jawab yang akan membimbing proses yang dilakukan. Fasilitas lain seperti komputer, ruangan, dan lainnya telah dipersiapkan untuk membantu kelancaran proses, termasuk koordinasi dengan seluruh karyawan yang terlibat dalam perancangan arsitektur ini. Dalam persiapan rencana kerjanya di PT Indosis ini dengan menggunakan metode Zakman Framework yang akan disesuaikan dengan tahapan yang dilakukan dalam EAP, persetujuan yang sudah dilakukan kepada pimpinan yang sudah didapatkan ketika pertama kali perancangan ini akan dimulai. Jadi sebelum kita akan melakukan perancangan, kelompok kami sudah melakukan koordinasi kepada pimpinan dan staf-staf di PT Indosis. Pimpinan telah memerintahkan kepada karyawan juga untuk membantu kelancaran proses yang sedang kami kerjakan. Di sini untuk yang pertama, pemodelan proses bisnis utama yang ada di PT Indosis ini. Untuk yang bagian bawah ini klien, untuk yang bagian tengah dokumenter, dan yang untuk bagian atas tester. Untuk yang pertama, dimulai dari start, yang dimana mendapatkan konfirmasi pengecekan sistem. Kemudian pentester melakukan pengecekan sistem aplikasi dengan memberikan hasil testing sistem aplikasi yang akan dilakukan. Setelah itu, dari hasil testing aplikasi yang sudah dilakukan oleh pentester ini akan diserahkan ke bagian dokumenter untuk dibuatkan laporan dari hasil pengecekan aplikasi yang sudah dilakukan oleh pentester di klien. Kemudian, menyiapkan dan memberikan laporan dokumen testing ini kepada klien dalam bentuk reporting atau dokumentasi dengan melakukan uji coba sistem aplikasi. Apabila sistem aplikasi yang sudah diberikan kepada klien ini sudah diperbaiki atau sudah lebih baik dari sebelumnya, maka sistem sudah dapat berjalan dengan optimal dan pengerjaannya pun sudah selesai dilakukan. Kemudian permodalan proses bisnis pendukung di PT Indosis ini yang pertama ada pada klien dan pada sales marketing. Urutan yang pertama dimulai dari sales marketing, di mana sales marketing ini mencari data klien perusahaan. Kemudian setelah dilakukan dengan mencari kebutuhan perusahaan tersebut terkait keamanan IT-nya, setelah itu bagian sales marketing akan berdiskusi dengan klien terkait kebutuhan yang dibutuhkan tersebut dengan menyiapkan dokumen penawaran harga yang diberikan kembali kepada sales marketing. Apabila klien setuju dengan penawaran harga, maka akan diteruskan dengan memberikan dokumen dan konfirmasi kepada divisi operasional, dan apabila klien mengajukan negosiasi harga, maka akan dilakukan diskusi kembali atau penyiapan dokumen kembali dengan sales marketing.
Kemudian penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Kang Wisnu Murti. Untuk Kang Wisnu Murti, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Krisdila Silpi. Baik, saya akan menjelaskan tentang arsitektur data. Ya, jadi arsitektur data ini memiliki tujuan mendefinisikan data yang dipakai untuk mengembangkan dan membangun arsitektur aplikasi. Jadi langkah di AAP ini arsitektur data ada dua hal yang didefinisikan. Yang pertama, kandidat entitas data, kemudian ada entitas set, atribut, dan relasinya. Nah, berikut ini adalah kandidat dari entitas data. Jadi dari entitas bisnis ini ada tiga, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Di sumber daya manusia ini, entitas datanya ada entitas karyawan, entitas bagian, jabatan, tunjangan, gaji, dan potongan. Kemudian untuk di bagian keuangan ada anggaran, detail anggaran, dan pembayaran. Kemudian di bagian pemasaran itu ada entitas pemasaran dan entitas penjualan. Untuk selanjutnya ini adalah arsitektur aplikasi. Ya, jadi tahapan yang ada di arsitektur aplikasi ini antara lain adalah kandidat aplikasi, relasi aplikasi dengan fungsi bisnis, dan relasi aplikasi dengan organisasi. Nah, berikut adalah kandidat aplikasi untuk di PT Indosat. Yang pertama ini adalah kelompok aplikasi sumber daya manusia. Nah, seperti contohnya adalah aplikasi untuk manajemen SDM dan pengawasan evaluasi kinerja SDM. Kemudian ada kelompok aplikasi administrasi keuangan. Ini seperti manajemen anggaran, penerimaan dan belanja organisasi. Kemudian ada pelaporan anggaran. Kemudian untuk di aplikasi pemasaran ada penyusunan anggaran marketing dan kerjasama. Kemudian ada strategi promosi. Nah, berikut ini adalah arsitektur teknologi yang ada di PT Indosat. Di sini kita ada server utama, kemudian access point, router, switch, dan PC-PC klien. Untuk PC-PC ini terhubung dengan switch, sedangkan untuk laptop dan HP itu bisa connect ke access point dan mengakses server utama. Jadi seluruh device di PT Indosat dapat mengakses server utamanya, yang di dalam terdapat sistem informasi yang dipergunakan untuk penunjang kinerja. Nah, berikut adalah roadmap rencana implementasi. Jadi untuk yang tahap 1 3-12 bulan ini ada sistem informasi penggajian karyawan, manajemen SDM. Dan untuk yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi kinerja SDM. Kemudian untuk yang tahap 2 3-12 bulan ada penjurnalan, strategi promosi, dan penyusunan anggaran marketing dan kerjasama. Kemudian untuk tahap 3 3-8 bulan ada sistem informasi mitra kerjasama online, relasi marketing dan kerjasama, manajemen anggaran, penerimaan dan belanja organisasi. Kemudian ada pelaporan anggaran. Kemudian untuk tahap 4-nya 3-8 bulan ada pengelolaan transaksi, neraca saldo, laporan keuangan, dan pengembangan keahlian dan pengetahuan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.